الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الصيام جنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para bapak tokoh masyarakat, para orang tua, bini sepuh tokoh masyarakat, para bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua masih dipertemukan oleh Allah untuk senantiasa mengikuti pengajian rutin setiap hari Ahad, hari Minggu setelah sholat subuh. Mudah-mudahan senantiasa pengajian kita diberikan kelancaran, keberkahan, kebaikan, kemudahan, rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan rahmat berupa syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita sebentar lagi menghadapi bulan puasa. Kita bahas tentang puasa. Qala Allah Ta'ala fima haqqahu anhu nabiyyuhu. Telah berfirman Allah Ta'ala fima haqqahu, di dalam sesuatu yang telah diceritakannya, anhu darinya, menceritakannya anhu darinya, dari tentang puasa. Sopo nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'ati mi'ati dha'fin. Setiap kebaikan, ini hadis qudsi ya, setiap kebaikan itu diganjar dengan 10 pahala, ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai dengan 700 lipetan atau 700 dha'fin, lipetan atau tingkatan. Illa siyam, kecuali amalan puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa, kata Allah, li, itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kadza fil Ihya, demikian sebagaimana dalam kitab Ihya. Jadi setiap kebaikan itu diganjar oleh Allah 10 sampai dengan 700 lipat. 10 sampai dengan 700 lipat, kecuali puasa. Kalau amalan biasa saja itu sampai 700, berarti amalan puasa ya melebihi, begitu maksudnya, tak terhingga. Fa innahu li wa ana ajzi bihi,
Kata Allah, karena puasa itu bagiku dan aku yang akan membalasnya. Kadza fil Ihya, sebagaimana keterangan dalam kitab Ihya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi. Jadi hadis itu ada dua, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi, jadi di dalam dasar dasar hukum itu ada Al-Qur'an, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Al-Qur'an lafal dan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis qudsi itu adalah lafal dari Nabi, jadi yang mengucapkan Nabi, tetapi maknanya dari Allah. Kalau hadis nabawi, lafal dan makna dari Nabi. Itu bedanya. Jadi kalau Quran itu lafal dan makna dari Allah. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa dia paling faham tentang Al-Quran, itu tidak bisa, tidak bisa gitu, karena yang memahami Al-Quran kecuali Allah dan Rasulnya, begitu. Nabi sendiri itu menyatakan bahwa sangat berhati-hati dengan Al-Quran, kan begitu, sehingga turun Al-Quran pertama itu ketika dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berkali-kali begitu, Iqra, kemudian Nabi menjawab, ma ana biqari, aku tidak termasuk orang yang bisa membaca, begitu. Ini untuk menjaga kemurnian daripada Al-Quran. Maka dalam sejarah Nabi termasuk Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi. Ummi itu tidak pandai membaca dan menulis, begitu. Artinya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril itu sangat terhindar dari diri Nabi sekalipun. Maksudnya terhindar itu bukan bikinan manusia, kan begitu. Maka pada awalnya kan itu keberadaan Al-Quran dipertanyakan, karena waktu itu orang-orang itu masanya ahli dalam membuat sastra, begitu, sastra bahasa. Sehingga Al-Quran ketika hadir, ketika keberadaannya datang, itu dipertanyakan, ini bikinan siapa, gitu. Karena memang dulu itu ketika dibaca Al-Quran itu benar-benar, Pak, ya beda zaman sekarang, kan begitu ya. Kalau zaman dulu itu ketika Al-Quran dibacakan, itu ibaratnya ketika turun wahyu kemudian disampaikan kepada para sahabat, itu binatang-binatang, begitu ya. Kemudian makhluk-makhluk itu pada ketakutan, pada diem, gitu ibaratnya begitu. Itu saking kehebatannya Al-Quran. Ya zaman sekarang yang biasa-biasa baik gitu maksudnya. Itu artinya mungkin karena kita tidak faham, bisa jadi kan begitu. Ketika faham dengan Al-Quran, maka insya Allah menjadi satu hidayah tersendiri. Fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, wal farqu bainahu wa bainal Quran. Nah ini bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Annal Qur'ana nuzzila lil i'jazi bi aqsari suratin bi khilafi dzalika. Al-Quran sesungguhnya diturunkan sebagai mukjizat bi aqsari suratin, dengan batasannya adalah berupa surah-surah. Bi khilafi dzalika, berbeda dengan hadis qudsi. Fa innahu laisa lil i'jaz, karena sesungguhnya hadis qudsi ya bukan merupakan mukjizat, begitu. Wa kullun minal Qur'ani wal ahadits yata'abbadu bi qiraatihi, dan setiap sesuatu dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi
hadis-hadis qudsi termasuk yata'abbadu biqiraatihi, membacanya saja merupakan ibadah. Itu ya, membaca setelah Al-Quran yang beribadah adalah termasuk hadis Nabi begitu. Artinya begini Pak, paham atau tidak paham membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi itu pahala, kira-kira begitu. Makanya artinya yata'abbadu bitilawatihi, beribadah hanya membacanya saja walaupun tidak paham. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini bulan puasa biasanya kita berlomba-lomba di dalam membaca Al-Quran. Nah, itu dalam rangka itu. Yata'abbadu biqiraatihi merupakan ibadah dengan membacanya saja. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini hadis qudsinya, puasa itu bagiku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, bi fathil hamzati wa sukunil ya, ajzi ai jazaan katsira, yaitu balasan yang sangat banyak, min ghairi ta'yinin, dengan tanpa ketentuan, limikdarihi, perkiraannya. Wa qila ma'na dzalika, makna yang lain adalah annas-siyama ahabbul ibadati ilayya, sesungguhnya puasa itu satu amalia ibadah yang paling dicintai bagiku kata Allah, wal muqaddamu indi, dan paling didahulukan bagiku. Rawahu Tabrani an Abi Umamah bi isnadin hasan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abi Umamah dengan sanad yang baik. Nah, an-siyam ahabbul ibadat ilayya wal muqaddamu indi. Dan memang puasa itu ya satu amalia ibadah yang cuma Allah yang tahu kan begitu. Kalau sholat itu biasanya kan kelihatan gerakannya itu. Sholat gerakannya kelihatan. Kalau puasa ya tidak. Antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak itu tidak kelihatan. Yang membedakan apabila dia makan di siang hari berarti dia tidak puasa. Apabila tidak makan, kita menghadiri hajatan misalnya nih, gitu. Lagi puasa sunnah. Orang mungkin menyangkanya kita tidak puasa. Tapi karena dia tidak makan ya bisa jadi dia puasa. Itu kira-kira begitu. Jadi istilahnya memang puasa itu tidak bisa dideteksi begitu saja kelihatan, tapi itu memang benar-benar amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, bagi puasa itu, bagi orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kebahagiaan. Hadis lain ya, yafrahu bihima, berbahagia dengan keduanya. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan pertama adalah orang berpuasa itu ketika berbuka puasa. Ai bizawali ju'ihi wa 'atshihi, yaitu dengan hilangnya rasa haus dan dahaga karena berbuka. Hina ubiha lahul fitru, yaitu ketika diperbolehkan untuk makan atau berbuka. Wa qila inna farhahu bi fitrihi innama huwa min haitsu innahu tamamu shaumihi. Pendapat lain, sesungguhnya kebahagiaan orang yang berpuasa itu karena dia sudah berbuka atau membatalkannya, sesungguhnya dari arah mana sesungguhnya dia puasanya sempurna. Wa khatimatu ibadatihi, dan pungkasan atau pamungkas dari ibadah. Wa takhfifum min rabbih, dan keringanan dari Tuhannya. Wa ma'unatin, dan pertolongannya ala mustaqbali shaumihi, atas diterimanya dilaksanakannya puasa. Kebahagiaan yang keduanya
wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Tuhannya, ayyaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Qala Wahab bin Munabbah, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'i rabbih, ay bi husulil jaza was thawabi aw bin nadhri ila wajhi rabbih, intaha. Wahab bin Munabbah menyatakan, tidaklah seorang mukmin yang paling berbahagia selain bertemu dengan Tuhannya, ai bi husulil jaza, yaitu dia akan mendapatkan pahala, wassawab, ganjaran, au bin nadhri, atau bisa jadi dia bisa melihat ila wajhi rabbih, wajah Tuhannya. Dalam Al-Qur'an ada tuh apa tuh ayatnya? Fa apa ila wajhihi nadhira fanadhratu rabbih, bahwa melihat Tuhan tuh memang ada beberapa qaul sih, ada beberapa qaul, tapi yang jelas di surga diyakini bahwa surga itu tidak seberapa. Nikmat yang paling hebat adalah, dalam Nasuhul Ibad ada tuh hadisnya, nikmat yang paling hebat itu bukan diam di surganya, tapi melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dalam satu maqalah, nanti pingsan, saking nikmatnya sampai pingsan gitu. Wallahu a'lam. Dan itu yang seperti itu termasuk ayat-ayat yang kauniyah yang perlu penerjemahan yang mutasyabbih, perlu penjelasan yang luar biasa dari para ahli tafsir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li khulufi fammis shaimi ay taghayyuruhu. Nabi bersabda lagi, li khulufi fammis shaimi, karena perubahan bau mulut orang yang berpuasa, ay taghayyuruhu atyabu indallahi min rihil miski, itu sebenarnya lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Misik itu kasturi. Kasturi itu 1 gramnya, nggak tahu yang KW berapa. Itu di Arab Saudi itu pernah saya tanya, misik. Itu harganya 300 real. 300 real itu 1.200.000 gitu. 1 gram. Jangan dianggap berapa gram, 1 gram gitu. Wallahu alam sih, katanya dibikinnya itu tahu kijang, bisul kijang katanya. Bisul kijang tahu? Itu kijang maksudnya menjangan, apa sih namanya? Itu yang itunya panjang-panjang yang ada di kebun binatang itu. Iya katanya dari bisulnya gitu, katanya kan. Wallahu alam sih bener apa kagak. Kalau bisulan lagi, ya kan dia kalau bisilan tuh kebetulan, kalau bisulan dia tuh galak masalahnya. Cara ngambilnya bagaimana, maksudnya begitu kira-kira. Itu 1 gramnya itu 300 real. Itu minyaknya para raja itu di Arab Saudi. Itu baunya lebih wangi, atyabu. Nah, itu orang berpuasa. Maka di dalam ketika berpuasa itu makruh siwakan. Siwak tuh siwak. Ya kayu itu kayu arok. Kayu arok itu bukan kayu Irak ya, kayu arok. Kayu siwak maksudnya itu fungsinya luar biasa, Pak. Tapi ketika bulan puasa itu makruh sampai dengan apa? Sampai dengan matahari zawal, yaitu matahari jam 12 siang lah, gitu. Itu dimakruhkan. Nah, artinya ke sana dimakruhkan, kalau ke bawah masih boleh. Masih boleh. Ya. Dan orang yang berpuasa itu memang ada 2 qaul sih ya. Orang yang berpuasa itu dianjurkan untuk tidak berkumur-kumur dan istinsyak ketika puasa. Begitu.
Jadi kalau misalnya kita nih wudhu dalam rangka sholat duhur begitu, nggak usah kumur-kumur gitu, karena kumur-kumur khawatir ada yang masuk, kan bisa batal itu puasanya. Walaupun sedikit banget tapi terasa adem. Itu batal itu. Maka ulama dengan tegas, ya karena menjauh itu sebenarnya cuma makruh. Tapi apabila takut masuk mubalaghah gitu, takut terlalu kumur-kumurnya terlalu mubalaghah itu kalau dalam bahasa kitanya. Nah gitu, begitu maksudnya. Begitu. Maka itu menjadi haram gitu. Kenapa haram? Ya karena pasti terjadi masuknya gitu. Itu ketika siang hari maksudnya ya. Tapi kalau malam hari ya bebas silakan gitu. Sampai melakukan hubungan juga boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafath. Pada awalnya dulu puasa itu siang malam, Pak, tidak boleh berhubungan suami istri. Iya. Para sahabat nggak kuat. Para sahabat dulu tuh memang libidonya tinggi banget pada gitu maksudnya. Begitu. Sehingga tidak ada yang berani, padahal sudah batal semua gitu. Malam hari tapi. Nah, sahabat Umar yang berani, sahabat Umar. Ya wailah, begitu. Celaka wahai Rasul. Celaka apa yang membuat engkau celaka, kata Rasul. Kami berhubungan gitu maksudnya dengan. Iya, pas waktu itu turun ayat. Jadi waktu itu ya dihalalkan begitu. Berarti halal, nggak ada masalah begitu. Sampai sekarang berarti itu uhilla lakum dalam surah Al-Baqarah itu terusannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, terusannya itu ada uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan ar-rafath ayil jima' ila nisaikum kepada istri-istri kalian. Nah itu, jadi boleh gitu. Kalau malam hari mau makan mau apa gitu silakan malam hari. Kalau siang hari ya nggak boleh. Nah puasa itu tidak hanya mengatur tentang hal itu, tapi ya kita harus berhati-hati. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapati pahala puasanya kecuali rasa haus dan dahaga dan lapar. Dan banyak sekali orang yang qiyamul lail tapi dia tidak mendapati pahala qiyamul lailnya karena kecuali rasa kantuk dan capek. Artinya apa? Dia tidak bisa menjaga hak-hak puasanya, juga tidak bisa menjaga sikapnya. Jadi qiyamul lail harus berpengaruh kepada sikap keseharian akhlak kita. Artinya dalam hal ini ya kita boleh puasa dengan sebaik-baiknya, tapi jaga gitu maksudnya, jaga omongan, jaga hati, jaga segala sesuatu yang sehingga pahala puasa tidak bisa nyampe kepada kita, naudzubillah. Juga kita wajib menjaga segala sesuatu yang sehingga amalan malam hari di bulan puasa itu menjadi tidak nyampe kepada kita. Karena apa? Karena kita masih tetap menyakiti tetangga, karena kita masih tetap melakukan permusuhan dengan orang lain, kan begitu. Itu jaga itu ya tentang puasa. Kemudian penjelasannya tadi bahwa bau mulut dari orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik kasturi di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Airihu famis shaimi, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada baunya minyak misik, indakum, di sisi kalian. Wakila al muradu
annallaha yujzi'i fil akhirati fatakunu nakhatuhu atyabu min rihil miski. Sesungguhnya Allah nanti di akhirat itu akan membalas orang yang berpuasa, dari bau mulutnya saja itu akan lebih wangi daripada bau mulutnya minyak misik. Wakil al muradu anna sahibahu yanalu minas thawab. Kil yang lain yang dimaksud dari hadis itu adalah sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan memperoleh pahala ma huwa afdalu min rihil miski, lebih utama daripada wanginya bau minyak misik. Warajjahan Nawawi, dan mentarjih Imam Nawawi, anna ma'na dzalika annal khulufa aksaru thawaban. Sesungguhnya al-khuluf itu artinya adalah saking banyaknya pahala, melebihi pahala daripada memakai minyak misik secara sunnah. Ilaihi fil jam'i wa majalisul dzikri wa huwa hamlun ma'na tayyib 'alal qabul war ridha. Makna daripada wangi di sana adalah maknanya bahwa apabila diterima puasanya maka dia akan mendapatkan penerimaan yang baik, juga keridhaan dari Allah. Wa qad naqala al-Qadhi Husain, dan telah menukil Qadhi Husain, anna lit-ta'ati yaumal qiyamati rihan yafuhu faraihatus siyam fiha bainal ibadati kal miski. Sesungguhnya beberapa ketaatan nanti pada hari kiamat itu ibaratnya itu bau gitu, maksudnya ibaratnya adalah wangi. Jadi bentuk-bentuk ketaatan kita itu nanti digantikan dengan wangi-wangian gitu nanti di hari kiamat. Jadi ada orang yang bau busuk, berarti amalnya tidak ada. Baunya wangi tapi biasa, berarti amalannya biasa. Nah, itu orang yang berpuasa itu baunya itu wanginya luar biasa begitu, seperti minyak misik, bahkan lebih wangi daripada minyak misik. Nah, itu fima bainal ibadat, dari beberapa tingkatan ibadat. Jadi personifikasi atau tamsil daripada ketaatan kita itu diibaratkan bau-bauan atau wangi-wangian begitu. Jadi wangi-wangiannya itu ya seperti itu. Wangi sholat bagaimana, wangi sholat duha, wangi sodako, itu beda-beda begitu. Nah, puasa wewangiannya itu luar biasa, melebihi minyak misik begitu. Saking wanginya, maksudnya begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatil baridati ay ilzamuha. Qala ya Rasulullah wa mal ghanimal baridah? Qala as-saum fi syita'il ghanimah al baridah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Fa idza tamma ramadhan la yaktubu alaihi yawma dzambun ila al-hawl al-akhir. Fa in mata qabla ramadhan akhiru jaa yaumal qiyamah wa laysa alaihi dzambun. Diwajibkan atau dianjurkan atas kalian untuk bil ghanimatil baridah, untuk mendapatkan bagian yang adem, yang bersih, yaitu diupayakan untuk mencarinya. Kata Rasul, kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ghanimah al-baridah? Yang dimaksud al-ghanimah baridah itu, jadi ghanimah itu isinya keuntungan yang sangat besar gitu. Jadi puasa itu ibarat keuntungan yang sangat besar. Orang ghanimah itu kan artinya dari harta rampasan perang. Rampasan perang itu dulu pada zaman perang, pada zaman Nabi itu ya, kalau dalam bahasa Jawanya, bahasa Cirebonnya reje. Tahu reje? Jadi roja, dari roja itu. Jadi sesuatu yang diharapkan itu besar banget. Jadi kadang dia dapat apa gitu. Nah, itu namanya hasil dari
ghanimah. Nah, orang yang berpuasa tuh ibarat orang yang berperang di jalan Allah, yang pahalanya itu ya ghanimatul baridah. Jadi mendapatkan bagian yang sangat besar begitu pahalanya. Apalagi az-zaum fi syita'il ghanimal baridah, pada masa panas, musim panas begitu. Fi syita' pada musim panas, al-ghanimah al-baridah mendapatkan pahala yang sangat besar. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Ramadan, maka dia diampuni dosa sebelumnya dan setelahnya. Wal muradu as-saghair, yaitu terutama dosa-dosa kecil. Fa idza tamma Ramadan, jika sempurna bulan Ramadannya, maka dia tidak ditulis sedikit pun atau 1 dosa pun ilal haulil akhir, pada tahun berikutnya. Fa in mata qabla Ramadan, dan apabila dia mati sebelum Ramadan datang kemudian, dia kemarin Ramadan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, maka laisa alaihi dzambun, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Jadi begini maksudnya, kita puasa nih, sempurna puasanya, selesai tanpa bolong, tidak batal misalnya, sempurna. Terus kita menjalani kehidupan begitu. Menjelang Ramadan kita meninggal. Nah, itu kita dihukumi laisa alaihi dzambun, tidak ada dosa atasnya, karena dia puasa kemarin itu mendapatkan pahala, tidak ditulis dosanya sampai datangnya tahun puasa kemudian ibaratnya begitu gitu. Maka ada sering para ustadz atau para kiai menerangkan tentang lau ta'lamu ummati, jika tahu umatku tentang pahala puasa kan gitu, maka pengennya seluruh tahun itu bulan puasa begitu, saking pahala besarnya. Itu mendingnya kita puasanya cuma satu bulan, tapi dihukumi kita laisa alaihi dzambun, tidak ada dosa baginya sampai ilal haulil akhir, sampai ganti tahun, maksudnya sampai datang puasa kemudian. Jadi nanti puasa lagi terus gitu. Jadi kalau kita mati di pertengahan tahun antara puasa dengan puasa, maka laisa alaihi dzambun, tidak ada dosa. Maka mari nanti bulan puasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai cowong, jangan sampai bolong, kan begitu. Sebaik-baiknya. Kalau kita tidak bisa ngaji Al-Qur'an atau mengaji qiraatul Qur'an dengan baik ketika bulan puasa, ya kita yang penting menjaga diri omongan kita, kan gitu maksudnya. Lebih baik tidur, kan begitu. Naumus shaim afdalu min ibadah, kan begitu. Puasa tidurnya saja itu merupakan ibadah. Artinya apa? Ibadah, karena dia meninggalkan tarkul mungkarat, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ngomongin orang, ghibah. Kalau dia melek ngomongin orang, udah tidur dari pagi sampai sore, tidur mulu bagaimana? Ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Iya, tapi ya kan ada tingkatannya. Ya kita harus bekerja, ketika bekerja sambil puasa itu luar biasa Pak, sambil nyari nafkah dan sebagainya, melakukan kebaikan begitu, itu sudah berlipat-lipat. Puasa dengan tanpa melakukan apapun gitu, kayak tadi tidur dulu, dari habis subuh tidur sampai zuhur, bangun sholat tidur lagi, asar tidur lagi misalnya, seperti itu saja itu diganjar gitu maksudnya. Apalagi kita sambil bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri, untuk berbuka diri sendiri atau untuk berbuka anak istri, itu sudah luar biasa. Dan itu berlaku Pak, ada sebuah hadis, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, itu umum sifatnya Pak, tidak hanya misalnya kita
kita punya anak istri lagi puasa dikasih makan dari kita, itu apakah itu termasuk hadis? Iya termasuk. Itu kadang kita merasa itu kan anak istri kewajiban. Tidak Pak, itu hukum umum. Ini luar biasanya agama, murah meriah bagi kita. Jadi mari kita niati untuk beribadah. Karena luar biasa Pak, hidup kita itu diganjarnya alhamdulillah. Gampang sekali mendapatkan pahala. Kita bergerak untuk melakukan satu gerakan diniati ibadah itu berpahala. Orang tadi dikatakan puasa cuma tidur doang gitu maksudnya, itu dapat ganjaran puasa. Tidurnya disebutnya ibadah. Karena apa? Karena dia ketika melek ngomongin orang kan berdosa, batal puasanya, kan begitu, batal pahala puasanya. Nah itu maksudnya. Itu kenapa itu ada hadis naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya karena dia meninggalkan perbuatan yang dilarang. Kalau dia melek ngomongin orang, kalau dia melek nyolong, ya udah dia lebih baik tidur, kan begitu. Itu maksudnya. Ya bagi kita yang memang sadar, muslim yang solih, kan begitu, ya mari melakukan kebaikan, dilipat gandakan itu. Nah itu tadi, makanya kata Allah tadi orang yang berbuat baik itu diganjar 10 sampai 700 lipat. Orang yang berpuasa itu dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bihi. Aku yang akan membalas puasa. Jadi mari nanti pas bulan puasa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sampaikanlah kami sama menyelesaikan untuk bulan Ramadan. Hadis ini memang dikatakan dhaif oleh sebagian ulama, tapi itu tidak apa-apa karena tidak menyalahi makna dan keyakinan, kecuali merusak keyakinan kita, kan itu cuma doa. Berikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami melaksanakan untuk bulan puasa. Itu kan baik gitu maksudnya. Ya memang benar sih kalau letterlek hadisnya adalah dhaif. Tapi sebagian ulama make itu karena apa? Fungsinya itu bagus. Ya ibaratnya kita berdoa kayak ya Allah, kan begitu, berikanlah saya rizki yang halal. Itu kan ucapan kita. Ucapan dari Nabi tidak seperti itu. Ibaratnya begitu Pak. Jadi istilahnya apabila kita ada sesuatu yang ini dhaif nggak usah dipakai, jangan begitu Pak. Orang kita pakai celana panjang ada dhaif gitu, apa aturan dalam pakai celana panjang? Kan nggak ada gitu maksudnya. Kita pakai celana dalam itu ada aturan? Nggak ada Pak, gitu maksudnya. Itu dikembalikan kepada kita. Cuma itu kan baik, tujuannya menutupi aurat, menjaga supaya tidak auratnya kemana-mana, kan begitu. Kita pakai peci haji, apa ada itu jemaah? Nggak ada Pak, begitu. Kalau kita lihat Rasul ininya tinggi itunya, apa namanya sorbannya, begitu. Nah itu yang kayak begitu tuh tidak usah dipersoalkan, maksud saya begitu. Artinya apabila ada orang yang mengamalkan ya udah, karena itu baik dan tidak merusak akidah mereka, kecuali yang merusak akidah ya baru gitu maksudnya. Kita komentari, kita peringati, kita ingatkan sesama muslim saling menjaga. Itu ya beberapa hal. Ada pertanyaan? Dari umur tadi gimana supaya nggak masuk gitu? Menghindari kumur ya, kalau menurut saya ada ulama yang mengajarkan cuma ambil air gini saja Pak, gitu. Jadi untuk menjaga supaya tidak masuk. Misalnya kita terasa habis bangun tidur kan biasanya siangnya, itu terasa nggak enak kan gitu. Ya udah kita ambil air, diusap aja begitu. Gitu kira-kira. Tidak usah airnya masukin gitu, nggak usah.
Karena ada ulama menyatakan haram. Karena haram ya khawatir kan, alasan ulama kenapa mengharamkan? Ya khawatir mubalak, terlalu nemen-nemeni, terlalu apa? Terlalu kumur-kumurnya itu, terlalu tadi yang contohkan oleh Pak Ridwan itu seperti itu kan bahaya itu. Bisa kalau di hari-hari biasa memang sunnah kalau wudhu, kalau malam hari itu memang harus apa? Malam hari boleh begitu, gitu. Atau hari-hari biasa tidak puasa disunnahkan berkumur tuh yang bagus itu begitu. Iya, diisep begitu. Jadi sen satu begitu dimasukin ke hidung juga begitu. Itu harus diisep gitu maksudnya, terus digebrisin lagi begitu. Itu namanya istinsak. Dan itu dalam sebuah penelitian katanya menghilangkan ghillul. Ghillun itu kepenatan yang ada di dalam otak gitu. Kadang pilek apa ya, kadang kita gampang kena pilek ya karena mungkin cara berwudu kita masih belum benar. Ya minimal kalau nggak bisa diisep ya dibersihin semua apa gitu maksudnya gitu. Ya masukin gitu, masukin gitu. Gebrisin lagi gitu. Bila perlu ini kita kasih sabun, masukin nggak apa-apa, kan digebrisin lagi, dikeluarin. Itu kalau hari-hari biasa atau wudhu biasa. Kalau di bulan puasa ya jangan lakukan karena itu pasti ada yang masuk kan begitu. Maka ulama yang menyatakan haram gitu. Kecuali malam hari silakan. Kalau malam hari boleh. Demikiannya cukup kali ya. Mohon maaf itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ila Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.